Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sudah sekian lama ya saya tidak buat video. Mungkin 1 minggu lebih ya teman-teman saya tidak buat video karena ya ada urusannya dan tidak bisa mengatur waktu untuk membuat video, menyisihkan waktu untuk membuat video ya tentang dunia peternakan puyuh. Jadi hari ini saya baru sempat membuat video teman-teman. Jadi apa ya? Mungkin saya membuat video ini akan mewakili perasaan teman-teman sih mungkin ya, khususnya peternak puyuh ya. Jadi gimana ya teman-teman, apakah teman-teman sendiri itu masih peternak puyuh atau tidak gitu ya? Karena gini teman-teman, ini kan peternak puyuh ya, peternak puyuh ini saat ini itu mengalami masa-masa sulit teman-teman ya, mengalami masa-masa sulit. Itu yang saya rasakan. Mungkin teman-teman sendiri sama ya, apalagi kita sama-sama peternak puyuh ya kan, pasti bisa merasakan hari-hari ini gitu loh. Bahkan akhir-akhir ini ya, sampai saat ini itu sangat apa ya, kita itu masih apa ya, masih melewati masa sulit. Kita itu belum lolos ya, kita itu masih melewati masa sulit. Masa sulitnya seperti apa ya? Ini ya teman-teman sendiri mungkin sudah tahu. Sampai saat ini, sampai detik ini kan harga telur puyuh itu kan masih murah ya teman-teman, sedangkan harga pakan itu malah melambung naik ya kan. Yang awalnya ya mungkin 300, terus naik lagi sampai ada yang 350 ya kan. Sudah apa ya, sudah di luar nalar gitu loh teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sendiri peternak puyuh ya kan, peternak puyuh yang mungkin produksi burung puyuhnya masih bagus, terus populasinya banyak dan punya sampingan lain sih enggak terlalu apa ya, enggak terlalu berat sih untuk melewati masalah seperti ini ya. Berat teman-teman, cuma enggak seberat teman-teman yang peternak puyuh yang populasi sedikit, yang produksinya itu enggak maksimal, terus ditambah lagi pemasukannya cuma dari ternak puyuh ya kan, tidak ada pemasukan lain ya. Mungkin tidak akan lama pasti akan berhenti teman-teman, pasti itu kalau tidak punya sampingan lain. Karena gini teman-teman, di video saya yang lain ya, di video saya yang sudah itu ada komen itu mengenai peternakannya itu produksinya itu hanya 75% teman-teman, bahkan 70%, tidak ada 80%. Kalau kita kalkulasi dengan keadaan sekarang, dengan harga telur yang sangat ya nggak murah banget ya, murah lah kalau di sini murah, terus harga pakan yang mahal, begitu mahal banget ya, mungkin tidak akan mendapatkan sisa teman-teman, malah torok gitu kan, malah nambeli, malah apa ya, itu tadi malah torok. Awalnya kita ternak puyuh itu untuk pemasukan tambahan mungkin seperti itu ya, kita kita cari sisanya, ternyata kita malah tidak untung tapi malah buntung ya kan, seperti itu ya. Itu sangat kasihan banget sih teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman sendiri untuk peternak puyuh ya, khususnya kalau teman-teman masih bertahan ya insyaallah pasti akan memperoleh hasilnya teman-teman, pasti itu. Karena itu ada cerita ya, itu ini nyata. Tapi sekarang orangnya bangkrut teman-teman, karena ya kurang tahu juga, mungkin ada kesalahan sedikit saja terus akhirnya malah tidak terus. Ini teman-teman, saya kasih cuplikan ceritanya ya. Itu dulu om saya itu bekerja di sebuah peternakan, puyuh ya. Awalnya juga sedikit teman-teman, populasi puyuhnya itu sedikit, dan waktu itu krisis moneter. Nah, krisis moneter akhirnya semua peternak itu burungnya itu dilepas teman-teman ya. Kalau mau diakhir siapa yang nyari kan, nggak ada kan, pembeli akhiran kan nggak ada, akhirnya dilepas gitu aja burungnya. Tapi orang ini, bosnya om saya itu masih bertahan teman-teman, hingga akhirnya
krisis moneter sudah berakhir dan peternak sudah tidak ada, jarang sekali ya peternak puyuh ya, mungkin ada cuma 1 2 3 langkah lah teman-teman. Akhirnya si bos om saya ini, peternak puyuh ini, akhirnya bangkit dan mulai nambah populasi, nambah terus, akhirnya berjaya sampai beberapa tahun kemudian ya teman-teman, akhirnya berhasil ya, peternakannya menjadi sangat besar ya. Tapi setelah itu peternakannya itu ada masalah, yaitu terkena virus aratan teman-teman. Semuanya terkena virus aratan dan itu tidak bisa langsung sekali diakhir, tidak bisa teman-teman. Cuma sehari itu paling banyak itu katanya 3.000 ekor teman-teman. Nah kalau jumlahnya 150.000 ekor teman-teman, 150.000 ekor, butuh berapa lama ya kan? Kalau tidak cepat-cepat diakhir ya itu tadi teman-teman, banyak yang mati malah yang rugi. Nah itu salah satu penyebab beliau itu bangkrut teman-teman. Nanti saya akan buatkan videonya teman-teman, saya akan ke tempatnya ya, masih ada teman-teman, rumahnya itu masih bagus dan sekarang mangkrak ya, kosong, tidak ada yang nempati, sayang teman-teman. Tapi rumahnya masih gentengnya itu loh masih bagus, masih kayak baru, padahal sudah 15 tahun lebih teman-teman. Ya nanti saya akan buatkan videonya teman-teman, saya akan explore ya, untuk berbagi pengalaman ke teman-teman. Jadi hari ini saya yaitu tadi teman-teman ingin mengutarakan perasaan saya. Mungkin kita teman-teman ya, sesama peternak puyuh pasti sama ya, mengalami perasaan yang sama. Ya mudah-mudahan fase ini ya, fase sulit ini segera berakhir teman-teman, segera berakhir dan akhirnya harga telur mulai naik, harga pakan sudah terkendali lagi, seperti itu teman-teman. Mungkin hari-hari ini masih banyak peternak teman-teman, masih banyak peternak puyuh, terlalu banyak peternak puyuh, kemungkinan sih seperti itu teman-teman. Karena akhiran hari-hari ini tuh sangat jarang sekali teman-teman, masih ada pembeli burung ya untuk diakhir itu banyak sekali yang nyari teman-teman. Biasanya kalau harga telur murah kan nggak nyari akhiran ya, malah antri-antri. Kalau ini enggak ya teman-teman, itu pembelinya itu malah nyari-nyari burung yang mau diakhir. Ya mudah-mudahan kita tetap semangat ya, tetap bisa menjalankan usaha kita, apalagi kita para peternak puyuh ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan kita dan usaha kita semakin berkembang, dan ya jangan sampai mengalami kegagalan lah, seperti itu teman-teman. Yos, mungkin itu aja dulu teman-teman video hari ini ya. Salam silaturahmi dari channel MST, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.